Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan kepada kita dari Roma pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, 17 Agustus menjadi hari peringatan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang dan Belanda. Dan tahun ini tepat 80 tahun Indonesia merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak masyarakat Indonesia yang antusias merayakan kemerdekaan tersebut. Mulai dari bendera merah putih yang dipajang di mana-mana. Ya, ada yang pajang bendera merah putih di depan rumah, ya, di motor, di mobil, dan di sepanjang jalan kita melihat ada banyak bendera merah putih yang sudah dikibarkan, sudah dipajang. Juga dimeriahkan dengan lomba-lomba, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, minggu lalu kami guru-guru sudah membahas bahwa anak TK akan ada lomba Agustusan, ya, termasuk gereja. Ya, termasuk komisi-komisi juga mengambil bagian dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia lewat persekutuan ataupun lewat lomba-lomba yang akan diadakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlihat kemerdekaan Indonesia itu begitu meriah, begitu indah dan juga membawa sukacita. Tetapi pertanyaannya, mengapa masih banyak masyarakat Indonesia khususnya yang masih dijajah oleh kemalasan misalnya. Oleh keegoisan, keiri hatian, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, bahkan hak beribadah pun dibatasi. Seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu, saudara, rumah ibadah di Padang itu dihancurkan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Yang sama-sama, padahal kita sama-sama adalah masyarakat Indonesia. Tetapi hak-hak kita untuk beribadah masih dibatasi. Apakah itu yang namanya Indonesia merdeka? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan kemerdekaan kita dalam Kristus terlihat manis, terlihat sukacita hanya di event-event tertentu. Misalnya di hari Paskah, misalnya di hari Natal dan di hari Minggu pertama tepat perjamuan kudus. Sedangkan di hari-hari biasa, di tempat-tempat biasa, hidup kita dijajah. Hidup kita diperbudak oleh dosa, oleh keinginan daging kita sendiri. Tidak mencerminkan kemerdekaan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Hidup seenaknya, berkata seenaknya, berpikir dan bertindak sesuka hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 18, kemerdekaan yang dimaksud adalah pembebasan dari perbudakan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini berarti orang percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan tunduk pada kehendak Tuhan. Pada pasal 6 ayat 1 sampai 12, di sini Paulus menjelaskan ke jemaat Roma pada saat itu tentang tujuan kematian dan kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Di mana melalui kematian Kristus, hidup kita yang penuh dengan dosa ini turut disalibkan. Dan kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan itu membuktikan saudara bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa daripada kuasa maut. Maka secara teologisnya itu Yesus adalah sumber dan dasar kemenangan kita. Sumber keselamatan, pembenaran dan sumber kehidupan kekal. Amin. Oleh sebab itu saudara, dengan keprihatinan Rasul Paulus ini dalam teks ini mengingatkan jemaat Roma supaya tidak lagi diombang-ambingkan oleh dosa, tidak lagi dikalahkan oleh keinginan daging, melainkan mengalahkannya dengan menyerahkan diri secara total untuk menjadi senjata kebenaran Tuhan.
Kenapa saudara? Karena di dunia ini ada kuasa yang mempengaruhi kehidupan jasmani dan rohani kita, yaitu kuasa dosa. Mau tidak mau jemaat Roma harus memberi pilihan. Ya, mau tidak mau jemaat Roma ini harus memberi pilihan. Karena nyatanya manusia itu lemah saudara. Saya secara pribadi lemah. Bisa aja digoda oleh kuasa dosa dan jatuh di dalam dosa tersebut. Mau tidak mau kita harus memberi pilihan karena manusia itu lemah dan gampang dihasut, diperhamba oleh dosa. Meskipun jemaat Roma terlihat jaya saudara, terlihat kaya. Sering disebut Roma itu adalah kota yang metropolitan, terkenal, terkaya. Terkaya dalam perdagangan dan penduduknya itu begitu banyak. Mereka sering disebut sebagai kota metropolitan, namun itu tidak menjamin bahwa jemaat Roma bebas dari godaan iblis. Itu tidak menjamin bahwa jemaat Roma bebas dari perbudakan dosa. Demikian dengan kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kekayaan yang kita miliki, kejayaan, posisi, jabatan dan segala yang kita miliki secara finansial tidak menentukan kemerdekaan kita. Tidak menentukan pembebasan kita dari kuasa dosa. Tetapi hanya melalui Kristuslah kita dimerdekakan dari hamba dosa tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini membahas tentang dua hamba, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Di ayat 17b dikatakan dahulu memang kamu hamba dosa. Artinya keberadaan jemaat Roma sebelum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu diikat atau dililit oleh dosa. Ada di dalam kubangan dosa, berada dalam lingkungan dosa, tinggal di dalam dosa, menjadi orang berdosa. Status mereka sebagai hamba dosa dan apa yang mereka lakukan tidak lari dari perbuatan dosa. Bahkan dikatakan saudara, mereka ini menjadi pelaku aktif dari keberdosaannya. Dosa sudah menyatu, terikat bahkan berakar kuat dalam diri dan hidup mereka sehingga sulit untuk melepaskan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di luar Kristus sama seperti orang yang dililit di dalam kubangan dosa sehingga sulit untuk melepaskan diri tanpa Kristus. Ini sangat memprihatinkan saudara, ini sangat menyayat hati Tuhan ketika melihat anak-anaknya dikuasai oleh kuasa dosa, diperhamba oleh dosa. Maka dengan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia menyelamatkan kita. Rela meninggalkan kemuliaannya, rela menanggung dosa-dosa kita. Maka kata Paulus di dalam pasal 6 ini ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Itu kata Paulus, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Syukur kepada Allah. Dahulu saya memang orang berdosa, ya, tetapi sekarang saya dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat 18a dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara dikatakan having been set free. Artinya telah disetel atau diperbaiki dari kondisi yang rusak. Kemudian dari akar kata Yunaninya memberikan pengertian telah membebaskan atau telah memerdekakan. Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Kemudian di Yohanes pasal 8 ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa? Kebenaran Kristus. Ya, diteguhkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 bahwa Kristus telah memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ditekankan bahwa sebelum seseorang dimerdekakan, maka terlebih dahulu telah terjadi sesuatu
telah terjadi suatu tindakan atau peristiwa. Sama seperti ketika bangsa Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia tidak akan merdeka sampai saat ini jikalau tidak ada para pejuang kita 80 tahun yang lalu. Demikian orang percaya, saya tidak akan disebut sebagai orang merdeka jikalau tidak ada kejadian atau peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan ketahuilah saudara bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kristus ini adalah tindakan aktif. Sedangkan manusia yang dibebaskan bersifat pasif. Apa artinya? Manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan dosa. Tidak dapat menyelamatkan diri sendiri karena sudah terikat oleh kenyamanan dosa. Sepintar apapun kita, sekaya apapun, sehebat, sekuat dan seterkenal apapun kita di dunia ini, tanpa Kristus kita tidak akan pernah bisa memerdekakan atau membebaskan diri kita sendiri dari genggaman kuasa dosa. Jadi terbukti bahwa kebebasan kita saudara, kemerdekaan kita hanya karena inisiatif Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh kasih, penuh cinta kepada kita yang berdosa ini. Dengan demikian kata kamu telah dimerdekakan menunjukkan bahwa ada pribadi yang berjuang sampai mati demi membebaskan orang yang ditawan. Demi memerdekakan orang yang mengalami kekalahan dan kegagalan karena dosa. Diperbaiki dari keadaan yang rusak menjadi baik. Ditempatkan pada situasi yang aman yaitu pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, status kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sejati, sebagai hamba kebenaran harus hidup benar di dalam kebenaran Kristus. Dengan satu tujuan yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah membenarkan kita. Amin saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang menjadikan dirinya sendiri tersesat dan selalu meragukan kebenaran serta tidak memiliki hubungan dengan kebenaran. Ia membebaskan dirinya dari kebenaran dan membawa kepada kedurhakaan. Di dalam Roma 6 ayat 20. Selain itu, orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang hidup dalam kepura-puraan. Mereka mempunyai kebenaran namun menyembunyikan kebenaran tersebut. Mereka mengenal Allah tetapi tidak memuliakannya dan tidak bersyukur. Dalam Roma 1 ayat 21. Mereka tidak lagi menyembah pencipta, melainkan menyembah apa yang telah diciptakan Allah. Termasuk berhala-berhala zaman now sekarang. Kita lihat di sekeliling kita ada banyak yang diberhalakan. Ya, misalnya gadget dari hari pertama sampai hari ke-7 selalu yang diminati adalah gadget. Relasi dengan Tuhan sudah berkurang. Atau hobi diberhalakan. Ya, dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga relasinya dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan tidak ada. Ataupun pekerjaan. Dan banyak hal yang tanpa sepengetahuan kita telah menjadikan itu berhala di dalam hidup kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memurnikan iman kita sebagai orang percaya, Paulus mengajarkan bahwa kita ini adalah orang-orang merdeka. Bukan hanya sekedar merdeka, tetapi orang-orang yang dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya status, saya orang merdeka, bangsa Indonesia adalah orang merdeka, tetapi hidup setiap hari dijajah oleh kemalasan, keirihatian. Saya adalah orang percaya, saya adalah orang merdeka di dalam Kristus, tapi hidup kita setiap hari dijajah oleh keinginan daging kita sendiri. Malam hari ini kita diingatkan betul-betul bahwa kita adalah orang merdeka, dimerdekakan dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba kebenaran, bukan hamba-hamba dosa. Hamba yang rendah hati, taat melakukan firman Tuhan dengan hidup memuliakan Tuhan. Berharap saudara yang dikasihi Tuhan dapat
terberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memberikan pengertian bagi kita bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh orang percaya yang dimerdekakan di dalam Kristus. Dan kita sebagai orang merdeka harusnya menjadi hamba kebenaran. Hidup kita benar ya di hadapan Tuhan. Tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita, dan apapun yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk apa? Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi iman yang murni, iman yang bulat, iman yang kokoh adalah iman yang tidak meragukan Allah dan firman-Nya. Serta tidak hidup bergaul dengan dosa, melainkan hidup merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan lanjutkan pembahasan ini pada hari Sabtu di doa pagi tentang seperti apakah gaya hidup orang merdeka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hadir dan mendengarkan lanjutan khotbah ini pada hari Sabtu. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana gaya hidup orang merdeka itu di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan kasih-Mu Andi untuk membawa kita dalam doa.